saya dengar suara ketawa menjelang maghrib sampai habis maghrib. Tiba-tiba itu nongol cewek. Lewat, tiba-tiba nongol, tiba-tiba udah nggak ada. Dia bangun-bangun itu ada di loteng, gerimis. Cerita-cerita horor. Dia berhenti bapak-bapak. Saya cariin, saya turun lagi, cuma bodo amat. Halo kawan Fox, selamat datang di Obrakan, obrolan akhir pekan. Bersama gua Fatur, yang akan menjadi host di acara podcast malam Jumat. Podcast yang membahas tentang cerita-cerita horor di sekitaran vokasi UI. Oke, lanjut ke videonya. Halo, selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast BEM Vokasi UI. Jadi di sini gue Fatur sebagai pembawa acara dari podcast BEM Vokasi UI. Gue pengen wawancarain satu nih narasumber gue yang namanya siapa? Boleh kenalan diri dulu bang? Iya, nama gue Ridwan. Gue dari pedagang kantin vokasi. Oke, sebelumnya Bang Ridwan dagang apa nih di kantin vokasi nih? Kalau untuk dagang mungkin banyak. Yang pasti Love Cafe aja lah. Oh, namanya Love Cafe. Iya. Yang paling sering dipesan sama anak-anak apa nih bang? Yang pasti Dori Sambal Mata, Ya. Real Madrid, Real Madrid. dan lain-lain. Oke. Jadi hari ini pas banget nih bang. Hari ini tuh hari malam Jumat. Nah, pas. Hari Kamis malam Jumat. Gue pengen ngebahas topik tentang cerita-cerita horor yang ada di vokasi, sekitar vokasi UI. Gitu. Gue denger Bang Ridwan punya cerita-cerita horor nih tentang yang ada di BEM vokasi ini. Yang ada di vokasi ini. Mungkin ada sedikit cerita horor. Iya, mungkin boleh dibagiin kali ya di sini ya. Boleh. Apa aja gitu, kayak mungkin Bang Ridwan pernah ngalamin atau pernah denger dulu mungkin. Nah, kira-kira ada nggak tuh cerita yang menarik gitu? Kalau untuk ngalamin mungkin pernah. Ya. Kebetulan karena dulu masih kantin yang lama ya. Itu mah sering kejadian karena masih agak gelap. Oke. Mungkin ya pernah lah diketawain. Tiba-tiba nongol orang yang nggak dikenal, ternyata pas dilihat bukan orang gitu. Maksudnya bukan orang itu, nggak semua orang lihat gitu, cuman beberapa ternyata nongol gitu. Oh gitu. Nah. Itu kira-kira kejadiannya tahun berapa bang? Kalau untuk tahun udah lupa sih, udah lama kali ya. Kira-kira tahun berapa tuh? Sekitarannya lah kira-kira. Sekitarnya 2016 atau 2015 dah. 2015. Itu kantin kondisinya belum kayak gini berarti belum, ya? masih kantin yang lama. Masih kantin yang lama? Nah, udah masih ditingkat? direnovasi. Oh direnovasi? Berarti belum ada lantai 2 ya? Belum. Oke. Itu Bang Ridwan jualan di sini udah rame kah yang di bawah, yang penjualnya, atau baru Bang Ridwan doang, atau baru gimana tuh? Kalau untuk yang jualnya udah penuh. Oh gitu? Udah banyak juga, ada 20 tenan. Oh gitu? Iya. Oke. Sampai saat ini masih 20 tenan. Oh, kira-kira di tahun 2015 itu ada gangguan apa nih Bang yang muncul? Jam berapa dulu deh, jam berapa kira-kira? Yang sering gangguan itu di jam-jam menjelang maghrib sampai habis maghrib. Oh gitu? Iya. Habis maghrib berarti udah mulai redup lah ya, udah mulai gelap lah ya? Itu udah mulai sedikit gangguan dah. Oke. Apa tuh Bang biasanya yang gangguan-gangguannya tuh? Itu yang sering apa sih, orang lewat. Orang lewat? Nah, dia berhenti bapak-bapak. Lewat, tiba-tiba nongol, tiba-tiba udah nggak ada. Oh tapi nggak ngomong nggak apa ya? Nggak ngomong nggak apa. Gue pribadi sempet nanya, cuma nggak dijawab, tiba-tiba jalan pergi. Oh gitu? Iya. Sering munculnya kah atau cuman seminggu sekali atau gimana tuh? Kalau untuk nggak sering sih nggak, tapi ada waktu-waktu tertentu, tapi kita juga udah lupa sih. Oh gitu? Udah lama soalnya. Bukan yang kayak malam Jumat gini kah, atau lagi ada ritual apa gitu yang dilakuin sama orang-orang sini gitu? Kalau untuk waktu-waktunya nggak ini sih, tiba-tiba nongol aja. Oh gitu? Kita kan juga lagi sibuk, nggak tahu malam apanya nggak pernah inget juga. Oke. Itu tahun 2015 berarti itu Bang ya? Pokoknya sekitar tahun itu dah, 16 atau bahkan sebelumnya. Oh gitu. Tapi kalau dari cerita-cerita orang gitu kan, ini kan pengalaman Abang nih ya. Kalau dari cerita-cerita orang gitu, pernah nggak sih denger yang sampai parah banget gitu?
selama abang di sini deh, kapan aja deh? Kalau denger pernah Apa tuh? teknisi. Dia cerita sendiri Iya. di jam malam dia itu tetap di kantin yang lama. Iya. Dia masang kipas. Oke, jamnya juga jam segituan tuh. Kalau jamnya udah malam, dia udah di atas jam 9. Wah, udah lumayan makin sepi lagi tuh ya. Iya. Oke, gimana tuh Bang ceritanya? Dia ceritanya itu lagi masang kipas di atas kan, otomatis pakai tangga. Oke. Nah, sedangkan itu dia berdua sama security, minta temenin, suruh megangin tangga. Iya. Tiba-tiba itu nongol cewek Di bawah, di bawah. di tangganya, Enggak, di jalan di area kantin. di area kantinnya. Nah. Yang lihat yang lagi masang di atas atau yang lagi pegangin tangga di bawah tuh? Yang lihat yang megangin. Waduh, terus Nah, akhirnya itu ditinggal pergi. Yang di atas. ditinggal sendirian. Lah, gimana ceritanya ditinggal sendirian? Lah, turunnya gimana dong? Nah, itu dia teriak-teriak. Nah, temennya itu manggil security lagi. Nemenin. Berarti kayak tolong dibawa gitu. Iya. Gimana sih ditinggal sendirian? Terus habis itu akhirnya ada yang bantuin tapi kan. Ada nemenin, megangin tangga. Nggak bisa dong dia turun, tangganya rubuh. Iya, soalnya Jadi kan di atas. naik ya kan. Soalnya kan masih tinggi, bukan kantin yang begini, ini kan udah pendek lah. Iya, masih iya, bisa. iya. Berarti ini ke atasnya tinggi ya dia. Tinggi dulu. Oke. Berarti rata-rata gangguan di sini tuh bukan lebih ke ini ya, bukan lebih ke suara ya. Tapi lebih cuma dia kayak lewat doang atau kayak gangguin dong, menampakkan doang gitu ya. Kalau suara saya sendiri pernah. Pernah juga? Pernah. Gimana tuh suara tuh? Ini kan tadi kan Kalau itu lucu. Sebenarnya kalau kita kan temen-temen kanvok nih, Iya. kalau habis closing, kalau dulu kan udah bikin kopi, nyantai, sambil ngobrol, Iya. nggak langsung pulang kan. Iya. Nah, tiba-tiba itu ada suara ketawa. Waduh. Nah, temen gue yang ngopi itu nanya, Iya. Mas denger nggak orang ketawa? Enggak. Padahal saya pribadi denger. Maksudnya gimana tuh? Ada yang ketawa, suara cewek ketawa. Oh, gitu. Padahal posisi kantin itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada cewek ya? Nggak ada, saya cuman bertiga, berempat ya, berdua. Iya, iya. Sambil nyantai, ngopi, istirahat. Iya. Dia nanya, Mas denger nggak orang ketawa? Enggak. Terus, enggak, suara cewek ketawa. Enggak denger. Waduh. Sebenarnya denger, tapi gue sayang di kopinya. Dia baru bikin. Daripada bubar orang nggak ada yang mau di Daripada situ. ngajak cabut, gue bilang nggak denger. Iya, jadi udahlah lupain aja gitu. Dia nanya lagi, denger nggak sih Mas? Enggak gitu. Dalam Mungkin hati dari gedung sebenarnya. kali. Mungkin dari gedung kali gitu. Oh. Akhirnya kopinya udah habis, saya tanya balik. Ah. Nah, suara cewek ketawa di bawah ya? Iya. Nah, itu denger kata dia. Ya udah yuk pulang. Temen marah-marah dong. Tadi katanya nggak denger. Serem banget guys. Apalagi kalau kalian nonton visual nih, tiba-tiba tadi ada efek abu di kamera. Kita juga nggak tahu dari mana efeknya, tapi tiba-tiba di kamera ada asap-asap. Kenapa tuh ya? Biar serem. Udah mulai hawa mistisnya udah mulai berasa nih guys di gua. Gua nggak tahu deh ini dari mana nih munculnya nih. Mungkin kalian kalau yang tertarik, kalau ada yang misalnya, bener gak sih ceritanya kayak apa cuman bohongan doang, lu coba malam-malam ke kanvok sendirian. Gak boleh nyalain lampu, matiin HP lu coba. Coba lu uji nyali ya di tempat ini ya. Biar lu kepo lu biar terbayarkan ya Bang ya. Iya bener tuh. Terus malamnya ke vokasi, paginya beli Love Cafe. Wah, mantap. Promosi Bang, bagus. Mantap dah. Tuh kan ada lagi kan, dari mana tuh ya? Udah dari Takut. mana itu ya? Ya. Lumayan serem sih Bang. Soalnya jujur, gua kan rada jarang ya di sini kalau malam gitu kan. Biasanya kan anak-anak kampus juga kalau udah jam 6, toko-toko di bawah kan udah pada tutup. Iya, Kak. Jadi ya udah kita nggak ada di sini lagi kalau malam gitu, jarang di sini gua kalau malam. Ya mungkin karena di kemarin-kemarin kan masih jam malam kuliah juga ini, jadi pedagang juga tutup cepat. Iya bener sih. Mungkin kalau kita ngikutin dari teman-teman mahasiswa, kuliah sampai malam, jualan pakai malam. Wah, tapi kalau selama pandemi nih Bang, memang ada pandemi tuh, 2020, 2021. Itu tuh ada nggak sih cerita horor kayak misalnya kan kayak, soalnya waktu pandemi kan nggak ada yang datang nih mahasiswa, apa toko-toko pada tutup kah, atau tetap jualan kah, apa gimana tuh?
Kalau untuk di pandemi itu yang pasti toko tutup semua. Toko tutup semua. Emang nggak boleh jualan sama Oke. pandemi. Kalau untuk cerita horor di pandemi kita kurang tahu, soalnya kan nggak pernah kesini juga, jarang lah. Iya. Pernah sesekali cuma nengok, cuman nggak pernah sampai lama. Berarti mulai jualan lagi kapan tuh Bang? Itu di tahun kemarin di bulan Juli. Juli 2022. Di bulan Juli, 15 Juli itu opening pembukaan kantin lagi. Oke, itu setelah lama ya tuh nggak Ya, hampir 3 tahun lah. hampir 3 tahun ya. Ya. Nah, itu kan udah lama ditinggalin tuh Bang. Nah, Ada nggak sih cerita-cerita horor? Karena kan udah lama ditinggalin, pasti berdebu kan, kotor gitu. Ada nggak sih kayak, ih ini kok suasananya beda gitu daripada 2 tahun lalu gitu loh. Ada nggak sih? kalau sampai saat ini sih enggak sih. Nggak ada ya? Karena ya kan tetap walaupun kosong tetap dibersihin. Oh, Sama ada timnya kan CS, tetap Iya, iya. dibersihin. Cuman saya pernah ngalamin. apa tuh? Lah, ini banyak cerita horor ya. Bener nih kita mengundang narasumber yang tepat sepertinya kita nih. Saya Apalagi nih? pernah ngalamin tuh. Apa tuh? Apa tuh? Saya datang ke sini itu sambil nganter belanjaan dong biar besok nggak repot. Iya. Saya cuek aja sendiri. Menjelang maghrib lah, sekitar dari rumah jam 5. Oke. Sampai sini sendirian. Akhirnya saya pada iseng ngelapin kaca etalase. Oke. Itu saya dengar suara ketawa, bener-bener ketawa ngakak bener dari atas ini. Wah. Padahal Abang nggak ngelawak tuh? Kagak. Kagak ngelawak. Kalau ngelawak kan siapa tahu bisa, lucu ya kan? Siapa tahu. Bener itu ketawa bener-bener ngakak. Sampai gue mikir, ini siapa yang ngerjain gue? Gue cari ke atas. Kagak ada. Lah kagak ada orang, ngumpet di mana nih? Gue bilang. Saya pikir ada orang. Bocah iseng kali ya, gitu ya. Ya cariin, saya turun lagi, cuek bodo amat. Wah itu beneran tuh suara. Sumpah. Apa itu bukan kita. Sumpah, bukan Hati-hati, makanya hati-hati. Udah mulai nih. Karena kita syuting di malam Jumat juga ya. Oke, lanjut bang. Gue cuek tuh, gue tinggal ke bawah lagi, gue ngerapiin belanjaan, diketawain lagi. Akhirnya lama kok iseng ya? Akhirnya, sendirian iseng juga ya. Gue ke pos security. Oke, terus? Saya minta temenin bang, bilang. Mau pas keritanya? Mau. Emang kenapa? Oke. Agak iseng aja di bawah, diketawain. Waduh. Udah biarin, akhirnya ditemenin tuh. Ngomong-ngomong security nih bang. Pernah nggak sih denger cerita-cerita horor dari security? Kalau cerita horor sering. Kayak gimana tuh bang? Itu di kejadian udah lama juga sih, kalau deket-deket ini belum pernah dengar. Oh gitu, apa tuh? Kalau untuk security itu pernah kejadian dia tidur di gedung B di lantai bawah. Agak iseng ya tidur di gedung B ya? Ya kan dia emang jaga. Oh nggak jaga. Jaga apa tidur nih? Lah kan jaga daripada dia tidur. Oke, dia jaga. Berarti dia nggak tidur ya, dia jaga ya? Ya sebenarnya tidur, jaga di gedung B. Wah, Dia berarti tinggal nggak aja aman. tidur. Kampus kita nggak aman. Ya kan dia di dalam gedung. Oh iya, oke. Aman dong, kan dikunci. Oke. Tiba-tiba dia tidur di bangku tuh, di dekat pos satpam ada bangku kan. Oke. Dia bangun-bangun itu ada di geloteng, gerimis. Loteng lantai Ini di lantai paling atas. iya. Itu pun karena gerimis. Kalau nggak gerimis mungkin sampai pagi. Dia nggak bangun tuh ya? Nggak, bangunnya karena gerimis. Dia kaget cerita tuh. Waduh. Kenapa bisa ini? Siapa yang iseng mindahin? Sedangkan lift kan mati. Iya, dia juga berat juga kan? Iya, siapa yang mau gotong ke loteng? Lantai 6 atasnya lagi tuh loh. Iya. Yang langsung ke nggak ada ini lagi kan, nggak ada lantai lagi kan? Mungkin kalau untuk mereka ya udahlah, cuma makanan sehari-hari kali kalau gangguan-gangguan begitu. Wah, mantap juga. Apa lain kali kita undang nih security nih sini nih buat temenin kita nih. Boleh tuh kalau ya? mau itu lebih jelas ke security. Boleh. Mungkin next time ya, tapi di sebelah gue ini juga legend juga nih. Dari tadi ceritanya banyak banget nih guys. Jadi bener lah kita ngundang abang nih. Ya mungkin sedikit pengalaman sih itu mah. Iya sih ya. Tapi kalau dari UI ada nggak cerita bang? Kalau untuk UI ya? Iya UI. UI sebenarnya banyak. Atau nggak yang pernah abang ngalamin deh kayak Kalau misalnya gua pulang dari sendiri- vokasi gitu?
Kalau pulang di vokasi belum pernah. Belum pernah ya? Nah, jangan sampai dah. Waduh, lagi di jalan tiba-tiba kan. Tiba-tiba ada yang minta belok. bonceng aja. Wah, aduh. Iya, pelan-pelan Pak Supir. Soalnya emang UI tuh kalau malam tuh emang gelap banget, Bang. Parah ya, malam lumayan gelap. Mungkin kalau saat sekarang Masih kayaknya deh, nggak tahu deh. Mungkin waktu pandemi gelap kali ya. kalau pandemi. Tahun 2021, 2022 tuh kan masih sepi kan orang-orang. Kalau untuk di pandemi nggak tahu deh. Nggak tahu ya. Nah, kalau dulu emang rada gelap, soalnya lampu jalanan yang itu sebagian ada yang mati. Iya. Mungkin sekarang udah terang kali ya. Mungkin udah bagus. Iya, udah ramah untuk buat malam kali ya. Duh. Setannya batuk, guys. Ya gitu aja sih. Ya mungkin segitu aja dari kita ya. Mungkin cerita horor lainnya kalau kalian penasaran nih, misalnya kan kayak yang gue bilang tadi. Siapa yang berani coba? Iya, benar. Kayak misalnya tadi tuh Dikira cerita hoax, silahkan coba. Coba kesini ya. Iya, soalnya Iya. pernah ada yang buktiin, itu pun dari teman-teman kalian yang udah alumni. Oh gitu. Nah, dia sempet nanya, ya kali bang. Akhirnya dia Wah, di sini. nantangin. Akhirnya dia, ya udah, besoknya ketemu. Iya bener bang. Wah. Bener berarti ya. Bener. Malam itu juga tuh langsung ditunjukin tuh. Iya bener itu. Ada nggak ceritanya apa tuh bang? Dia ceritain tuh bang abang. Dia cerita, dia kan berdua tuh sambil nugas apa. Dia kan juga waktu masih ada asdos kan. Iya. Dia sebagai asdos juga. Dia berdua di sini. Ditimpuk tuh pakai aqua. Cowok sama cowok. Cowok sama cowok lah. Waduh. Ditimpuk tuh sama aqua. Dipikir dia iseng. Siapa nih anak Siapa nih? nih gitu. Ternyata dia sempat kesel dong, siapa yang iseng gitu. Akhirnya dicariin tuh, bahkan direkam. Mana ternyata bener. Gak ada. Nongol dia yang bapak-bapak itu. Dia cerita sendiri. Yang tadi Bang Ridwan ceritain tadi Iya, lewat itu tuh. bapak rambutnya putih. Babe. Babe kali ya? Bukan. Bukan dong babe. Itu pun gue selama jualan itu pun nggak kenal kok orangnya, nggak pernah ketemu di area vokasi juga. Tiba-tiba muncul satu malam itu ya? Malam muncul lewat, tiba-tiba udah nggak tahu kemana perginya. Wah. Apa dia ngumpet kita juga nggak tahu. Mungkin alumni pertama atau kedua vokasi gitu ya, kayak tahun... Iya, mungkin tahun 2008 kali ya. Setahu gua vokasi kan itu dibangun tahun 2008 tuh bang. Mungkin ada yang tahu cerita awal mulanya kenapa bisa ada bapak-bapak rambut putih itu, nanti bisa komen kali ya di bawah ya. Misalnya kayak, itu ternyata, itu dek, mungkin dulu itu korban apa gitu. Nggak tahu juga, korban jatuh sepeda. Gitu juga. Atau korban PHP. Korban PHP. Korban BIM. Enggak, belum. 2008 belum ada BIM bro. Belum ada BIM. Gitu. Mungkin segitu dulu ya bang. Oke. Dari kita nih. Kalau ada yang mau tanya-tanya atau ada yang mau ngusulin topik buat video atau podcast kita selanjutnya, bisa langsung DM ke Instagram BEM Vokasi UI. Bisa juga komen di YouTube-nya. Bisa juga pantengin terus podcast kita. Nanti kita bakalan keluarin podcast-podcast lainnya. Dadah semua Sobat BEM Vokasi UI.